Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan pelajaran agama Islam bersama Pak Sidik. Nanti kita akan membahas pelajaran 4 dengan judul bersih itu sehat. Nah, materi kali ini nanti Pak Sidik akan menjelaskan cara membersihkan najis. Nah, sebelum Pak Sidik lanjutkan, anak-anak semua sudah tahu belum apa itu najis? Nah, ayo coba dijawab. Nah, jawabannya adalah sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah kepada Allah itu namanya najis. Jadi saya ulangi lagi anak-anak, najis adalah sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingat-ingat pengertian najis tersebut. Selanjutnya yaitu cara membersihkan najis. Nah, cara membersihkan najis ini sesuai di buku paket di halaman 38, yaitu yang dibahas ini najis yang disebabkan karena darah, najis nanah, najis air seni, dan tinja atau kotoran manusia maupun kotoran hewan. Yang pertama yang perlu anak-anak ketahui, yang nomor 1 itu harus menggunakan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang suci dan mensucikan. Contohnya apa saja? Contohnya yaitu air sumur, air hujan, air embun, air laut, air sungai. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Yaitu sesuai dengan nomor 2 ini, airnya dikucurkan, kemudian bendanya disiram satu per satu seperti gambar di bawah ini ya. Gambar ini, anak-anak bisa melihat gambar 1 ini ada seorang anak perempuan menyiram pakaiannya. Bukan seperti gambar nomor 2, bukan seperti gambar ini ya. Ini itu pakaian yang kena najis dimasukkan ke dalam ember. Karena dalam ember airnya tidak ada 2 kula, maka air tersebut bukan air suci yang mensucikan. Jadi tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Yang keempat yaitu benda yang kena najis, yaitu benda yang kena najis harus dicuci sampai hilang warna, rasa, dan bau najisnya. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam najis. Anak-anak bisa melihat di sini ada Pak Sidik sudah membuat rinciannya, yaitu najis itu sendiri di dalam agama Islam dibagi menjadi 3. Nah, yang nomor 1 ini namanya najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya apa? Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu atau ASI. Cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya yaitu disiram atau diperciki air mutlak. Misal ada bayi laki-laki yang belum genap usia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali nasi, maka ngompolnya cukup disiram atau diperciki air. Yang kedua itu namanya najis mutawasitoh, atau bisa dikatakan najis sedang. Contohnya apa saja? Darah, nanah, muntahan makanan atau minuman, air tinja, air seni. Cara bersihkannya bagaimana anak-anak? Cara membersihkannya yaitu dicuci sampai hilang bau najisnya, warna najisnya, dan rasa najisnya. Misal baju kena darah, maka harus dicuci sampai
bau darahnya hilang, warnanya kalau bisa hilang, kalau tidak untuk warna ini dimaafkan. Seandainya sudah dicuci berkali-kali kok warna darahnya tidak hilang, maka dimaafkan. Yang penting itu rasa dan baunya harus hilang. Terus yang ketiga ada yang namanya najis mughalladh, yaitu najis yang disebabkan atau yang disebut najis berat, disebabkan karena apa? Anjing dan babi, bisa karena air liurnya atau kotorannya. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkan najis mughalladh atau najis berat ini yaitu dicuci 7 kali, salah satunya dicuci menggunakan tanah. Misalnya kaki kita kena atau menginjak kotoran anjing atau tangan kita dijilat anjing, nah maka yang tangan tersebut yang terkena najis dicuci 7 kali menggunakan air, salah satunya dicuci menggunakan tanah, kemudian disiram lagi menggunakan air. Nah, itu merupakan macam-macam najis atau pembagian najis dan cara membersihkannya. Selanjutnya yaitu tentang ini ya, cara istinja atau cebok. Nah, kalau bahasa kita sehari-hari lebih familiar dengan istilah cebok. Apa itu yang dinamakan istinja? Yaitu membersihkan najis setelah apa? Setelah kita buang air besar dan kecil. Nah, cara melakukan istinja atau cebok atau istinja atau cebok dapat menggunakan ini pertama air, tisu, batu atau benda kesat lainnya. Nah, cara melakukannya bagaimana anak-anak? Cara melakukannya yaitu harus menggunakan tangan kanan untuk menyiram air, sedangkan tangan kiri digunakan untuk mengusap sehingga bersih. Jadi kita kalau cebok itu menggunakan tangan kiri karena tangan kanan digunakan untuk makan. Nah, itu tadi pengertian istinja atau cebok dan cara melakukannya. Nah, jangan lupa kalau istinja harus menggunakan tangan kiri. Selanjutnya yaitu masih tentang istinja atau cebok, ini berhubungan dengan WC dan toilet, karena setiap kita buang air besar atau buang air kecil pasti kita masuk ke dalam WC atau toilet. Dalam Islam, orang yang beragama Islam ketika mau masuk WC hendaknya dianjurkan untuk berdoa. Doanya bagaimana? Yaitu ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Doa ini tolong dihafalkan ya anak-anak. Nah, mungkin sekian dulu pelajaran pendidikan agama Islam minggu ini. Dilanjutkan minggu yang akan datang, yaitu Mas Sidik akan membahas tentang tata cara wudhu dan tayamum. Nah, sekian dulu pelajaran PAI hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah. Sampai ketemu minggu depan.